Bayangkan, di sebuah rumah sakit terbesar di Jepang, para dokter terbaik dari berbagai bidang sudah angkat tangan. Seorang CEO cantik, pewaris perusahaan raksasa, terbaring lemah tanpa harapan. Namun, tak ada yang menyangka, seorang TKI sederhana asal Indonesia dengan doa penuh keyakinan, membaca Al-Fatihah, dan sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Sebelum kita masuk ke kisah penuh keajaiban ini, jangan lupa tekan tombol like, agar semakin banyak orang yang mendapatkan inspirasi tentang dahsyatnya doa dalam Islam. Semoga cerita ini menambah keyakinan kita kepada kebesaran Allah. Namanya Aiko Yamazaki. Seorang wanita Jepang yang dikenal bukan hanya karena kecantikan luar biasa, tapi juga karena otaknya yang tajam dan hati yang kuat. Ia adalah CEO termuda dalam sejarah Yamazaki Group, sebuah konglomerat besar yang bergerak di bidang teknologi dan farmasi, dengan jaringan global yang tersebar dari Tokyo hingga New York. Usianya baru menginjak 33 tahun, tapi keputusan-keputusannya selalu matang dan berani, membuat banyak investor kagum dan sekaligus gentar padanya. Sejak kecil, Aiko sudah ditempa keras oleh sang ayah, Tetsuya Yamazaki, pendiri perusahaan tersebut. Ayahnya percaya, dalam dunia bisnis yang kejam, wanita tak boleh hanya mengandalkan kelembutan. Aiko belajar matematika tingkat lanjut sejak usia 7 tahun, diajarkan strategi negosiasi di usia 10, dan mulai ikut rapat direksi sejak ia berumur 15. Ia tidak pernah diberi ruang untuk lemah, apalagi menangis. Tapi semuanya berubah dalam semalam. Suatu pagi, tubuh Aiko tiba-tiba limbung saat ia hendak memimpin presentasi di hadapan para pemegang saham. Matanya berkunang-kunang, kakinya tak mampu menopang tubuh, dan sebelum siapapun sempat menahan, ia sudah terjatuh di depan layar proyektor. Asisten pribadinya langsung panik, dan dalam hitungan menit, ruang rapat yang biasanya penuh dengan ambisi mendadak berubah menjadi kepanikan. Aiko dibawa ke rumah sakit swasta elit di Shinjuku dengan pengawalan ketat. Dokter datang silih berganti. Pemeriksaan MRI, CT scan, hingga tes darah dilakukan dengan kilat. Semua hasil menunjukkan hal yang sama, normal. Tidak ada kelainan, tidak ada virus, tidak ada penyumbatan, tidak ada kegagalan organ. Namun kenyataannya, Aiko masih terbaring lemah. Kesadarannya hilang timbul. Kadang ia bisa membuka mata, tapi tak mampu bicara. Kadang tubuhnya hanya bisa berkedut tanpa kendali. Tidak ada diagnosis yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tetsuya Yamazaki, yang sudah pensiun dan menyerahkan tampuk kepemimpinan pada Aiko, nyaris kehilangan kendali. Ia memanggil seluruh dokter terbaik dari rumah sakit mitra Yamazaki Group, pakar neurologi, spesialis jantung, hingga ahli penyakit langka. Tapi satu persatu mereka datang, menatap hasil diagnosis, lalu menggelengkan kepala. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu medis, ujar salah satu profesor dari Universitas Tokyo dengan nada berat. Secara teori, tubuhnya sehat, tapi secara nyata, ia seakan ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Perlahan rumor mulai beredar di koridor rumah sakit. Ada yang berbisik soal penyakit gaib. Ada pula yang menyebut Aiko mungkin terkena kutukan bisnis. Mitos lama Jepang yang meyakini bahwa ketamakan perusahaan bisa mendatangkan karma. Namun bagi sang ayah, semua itu omong kosong. Ia tidak percaya tahayul. Yang ia butuhkan hanya satu, solusi ilmiah. Tapi hari demi hari berlalu, dan tubuh putrinya tidak menunjukkan kemajuan. Para dokter mulai menyarankan terapi eksperimental, tapi bahkan mereka pun ragu itu akan berhasil. Di sisi lain, para pemegang saham mulai gelisah. Mereka menekan direksi untuk menunjuk CEO baru. Perusahaan tak bisa diam terlalu lama tanpa pemimpin. Saham mulai turun, media mulai bertanya-tanya, dan krisis mulai mengetuk pintu Yamazaki Group. Tapi bukan itu yang paling menyiksa Tetsuya. Yang paling menghantamnya adalah tatapan kosong putrinya. Aiko yang dulu begitu hidup, kini seperti boneka porselen yang rusak. Tubuhnya ada, tapi jiwanya seakan hilang entah kemana. Sebagai seorang ayah, rasa bersalah menyusup pelan ke dalam dada. Mungkinkah ia terlalu keras mendidik Aiko? Terlalu menekan?
Terlalu ambisius? Di suatu malam yang dingin, Tetsuya duduk sendirian di ruang tunggu VIP rumah sakit. Di tangannya ada foto lama. Foto Aiko kecil sedang tertawa memegang mainan kayu di taman belakang rumah mereka. Tanpa sadar, air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Tetsuya Yamazaki menangis. Aku rela kehilangan semuanya, asal kau bangun kembali. Aiko, bisiknya lirih. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit Tokyo tertutup awan, seakan ikut merasakan beratnya duka di hati seorang ayah. Di balik jendela, lampu-lampu kota berkelip pelan, tapi tak mampu menenangkan batin yang gundah. Sementara itu, tanpa diketahui siapapun, seseorang sedang mengepel lantai di lorong belakang rumah sakit. Seorang pria muda asal Indonesia, mengenakan seragam biru pudar dan masker tipis. Ia bekerja diam-diam, tak pernah menatap langsung para dokter atau pasien. Namanya Hasan. Dan di dadanya, selalu tersimpan keyakinan bahwa di balik segala kesulitan, pasti ada jalan. Karena tidak ada yang lebih kuat dari doa yang diucapkan dengan hati yang berserah pada Allah. Hari-hari berlalu, namun kondisi Aiko Yamazaki tetap membisu dalam ketidakpastian. Ia masih terbaring di ruang perawatan VIP Rumah Sakit Yamazaki Medical Center, dikelilingi alat-alat canggih dan dokter-dokter bergelar panjang, namun semua hanya menjadi saksi dari keadaan yang tak berubah. Setiap pagi, tim dokter datang mengecek dengan wajah penuh formalitas. Mereka mencatat, mengangguk, lalu keluar tanpa berkata banyak. Tidak ada yang berani memberi harapan palsu. Tidak ada yang berani menjanjikan keajaiban. Aiko kini seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Gadis kuat yang pernah berdiri tegak menghadapi tekanan dunia korporat, kini hanya bisa menatap kosong langit-langit kamar. Kulitnya pucat, bibirnya kering, dan suaranya hilang entah kemana. Tubuhnya tidak lumpuh, tapi juga tak bergerak bebas. Ia berada dalam keadaan sadar sebagian, mengenali orang-orang di sekitarnya, namun tidak bisa merespons. Sebuah kondisi medis yang bahkan tidak memiliki nama pasti. Keluarganya menyewa perawat pribadi untuk mengawasinya 24 jam. Suster Miyuki, wanita paruhbaya yang dikenal sabar dan lembut, menjadi penjaga tetap di sisi Aiko. Ia rutin membisikkan kabar-kabar ringan, seolah berharap suara itu bisa menembus kabut di dalam pikiran Aiko. Namun setiap hari, hasilnya sama. Hening. Dan di luar, suasana kantor pusat Yamazaki Group semakin tegang. Para investor kehilangan kepercayaan. Media mulai mencium adanya celah untuk berita besar. Wartawan berkumpul di lobi rumah sakit, berharap ada pernyataan resmi. Bahkan beberapa mencoba menyuap staf untuk mendapatkan rekaman kondisi Aiko. Di tengah semua kekacauan itu, Tetsuya Yamazaki memilih untuk bungkam. Ia tak lagi berbicara kepada media. Ia juga mulai menghindari pertemuan dengan para direksi. Ia hanya ingin satu hal, anaknya bangun. Apapun caranya. Sementara itu, di balik hiruk-pikuk dunia korporat yang menuntut penjelasan, dunia Hasan berjalan dengan ritme yang berbeda. Setiap pagi, ia bangun sebelum subuh di sebuah asrama sempit yang ia sewa bersama 3 TKI lainnya. Ia berwudu dengan air dingin yang menetes dari keran tua, lalu menunaikan sholat dalam diam, hanya ditemani gumaman lirih dari suara azan yang diputar dari ponselnya. Hasan sudah 2 tahun bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah sakit itu. Ia tak pernah menyangka akan sampai ke negeri seberang, tapi keadaan di kampung memaksanya merantau. Ibunya sakit-sakitan, adiknya masih sekolah, dan ayahnya sudah tiada. Hasan adalah tulang punggung, sekaligus harapan satu-satunya keluarga kecil itu. Setiap selesai membersihkan lorong-lorong rumah sakit, Hasan menyempatkan diri duduk sebentar di ruang belakang. Di sanalah ia membuka mushaf kecil lusuh pemberian gurunya di pesantren dulu. Ia membacanya pelan, menyusuri ayat demi ayat, dan menenangkan hatinya dengan lantunan yang sudah begitu akrab. Surat favoritnya selalu Al-Fatihah. Entah mengapa, ia merasa ada kekuatan tak terlihat yang menenangkannya setiap kali ia membacanya dengan penuh keyakinan. Disinilah dunia Aiko dan Hasan sebenarnya sudah bersinggungan, tanpa keduanya sadar. Hasan sering kebagian jadwal bersih-bersih malam di lantai VIP, tempat Aiko dirawat. Dan di beberapa kesempatan,
Ia sempat mencuri pandang ke arah kamar yang dijaga ketat itu. Ia tidak tahu siapa pasiennya. Tapi dari luar jendela kaca yang tertutup tirai, ia bisa merasakan ada kesedihan yang menyelimuti ruangan itu. Energi yang berat, sunyi yang menyayat. Suatu malam, saat Hasan sedang menggosok lantai di lorong tersebut, ia mendengar suara lirih dari balik pintu kamar. Bukan suara pasien, tapi suara sang ayah, Tetsuya Yamazaki. Dalam bahasa Jepang yang perlahan, pria itu berbicara pada putrinya. Satu kalimat terpatri di telinga Hasan meskipun ia hanya memahami sebagian. Jika aku bisa menukar hidupku agar kau bangun, aku akan melakukannya sekarang juga. Kalimat itu menghantam dada Hasan. Ia terdiam, menggenggam erat gagang pel lantai. Ia tahu betul bagaimana rasanya takut kehilangan orang yang dicintai. Ia pernah mengalami hal yang sama ketika adiknya sempat sekarat karena demam berdarah. Ia juga pernah mengangkat ibunya yang pingsan di kebun dan membawanya sendiri ke puskesmas dengan sepeda tuanya. Rasa takut kehilangan adalah rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Keesokan harinya, Hasan mendengar bisikan dari dua perawat. Mereka membicarakan pasien kamar VIP itu. Hasan akhirnya tahu bahwa yang dirawat adalah CEO muda ternama, Aiko Yamazaki. Dia cantik banget, tapi katanya badannya kosong kayak boneka. Ujar salah satu perawat setengah berbisik. Dokter sampai frustrasi, nggak tahu lagi harus ngapain. Hasan hanya menunduk, tapi ada satu getaran kecil di dadanya yang mulai tumbuh. Entah kenapa, hatinya merasa tidak nyaman membiarkan seseorang terpuruk tanpa usaha lain. Ia bukan dokter, ia bukan ahli. Tapi ia tahu satu hal, tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menghendaki. Dan saat malam kembali datang, serta sunyi mulai menyelimuti lorong rumah sakit, Hasan berdiri tepat di depan kamar Aiko. Ia tidak masuk. Ia hanya menatap tirai putih di balik kaca. Lalu dengan suara hati yang pelan, ia mulai membaca Al-Fatihah, bukan untuk siapapun, tapi untuk memohon agar Allah membuka jalan. Karena bagi Hasan, ketika ilmu manusia sudah angkat tangan, mungkin inilah waktunya kekuatan langit turun tangan. Keesokan paginya, langit Tokyo tampak kelabu. Hujan turun perlahan, membasahi kaca-kaca tinggi rumah sakit tempat Aiko dirawat. Di lantai VIP, derap sepatu para dokter terdengar terburu-buru. Mereka datang dengan raut muka serius, membawa setumpuk hasil observasi terbaru yang, seperti biasa, tetap tak menjawab satupun pertanyaan mendasar. Kenapa Aiko tak kunjung pulih? Profesor Takayama, salah satu pakar neurologi terbaik Jepang, berdiri lama di depan grafik EEG yang terpampang di monitor. Ia menyipitkan mata, mencoba menganalisis gelombang otak Aiko yang tampak aneh. Bukan datar, tapi juga tidak aktif seperti seharusnya. Ini bukan koma, tapi bukan juga kesadaran utuh. Seolah jiwanya mengembara. Gumamnya pelan. Di belakangnya, para kolega dokter saling bertukar pandang. Mereka tidak berani menanggapi. Sebab saat seorang profesor sudah berkata, tidak tahu, maka semua opsi medis praktis sudah buntu. Dan memang begitulah kenyataannya. Selama beberapa hari terakhir, Yamazaki Group sudah membiayai pemanggilan berbagai spesialis luar negeri. Dari Amerika datang seorang pakar terapi otak dari Stanford. Dari Jerman, datang tim ahli neuroimunologi. Bahkan dari Korea Selatan, dikirim tim pengembang alat stimulasi saraf dengan teknologi terbaru. Semua sudah turun tangan. Semua sudah mencoba pendekatan mereka masing-masing. Namun hasilnya sama. Nihil. Aiko tetap terbaring, seolah mendengar tapi tak mampu menjawab. Wajahnya terlihat damai. Tapi di balik kedamaian itu tersimpan kehampaan yang menyesakan. Ia bukan sedang sakit secara jasmani. Ia seperti ditawan dari dalam. Seakan ada pintu batin yang terkunci rapat, dan tak satu pun kunci logika mampu membukanya. Di sisi tempat tidur, Tetsuya Yamazaki tampak lebih tua dari biasanya. Rambutnya mulai memutih di sisi pelipis, dan matanya yang tajam kini dikelilingi kerut yang mencerminkan malam-malam tanpa tidur. Ia menyaksikan satu persatu dokter datang dan pergi, meninggalkan ruangan dengan ekspresi frustrasi. Dan di setiap perginya seorang ahli,
Harapan di hatinya ikut tergerus sedikit demi sedikit. Suster Miyuki, yang selama ini setia merawat Aiko, tak kuasa menyembunyikan rasa iba. Ia pernah melihat banyak pasien, tapi baru kali ini ia menyaksikan seorang wanita muda sekuat Aiko direnggut oleh kondisi yang tak bisa disebutkan namanya. Dalam diam, Miyuki menuliskan sebuah catatan kecil dan menyelipkannya di meja dekat kepala ranjang Aiko. Hanya satu kalimat. Jika hatimu mendengar, tolong kembali. Sementara itu, dari balik pintu ruangan VIP, Hasan berdiri terdiam. Ia tidak sedang bertugas membersihkan saat itu. Tapi ia sengaja datang lebih awal, menyapu lantai lorong dengan alasan pergantian jadwal. Padahal, hatinya hanya ingin dekat. Ada sesuatu yang terus menariknya ke arah ruangan itu, seolah suara batin yang memintanya untuk tidak menyerah begitu saja. Setelah beberapa malam berturut-turut membaca Al-Fatihah dalam hati untuk Aiko, Hasan mulai merasa ada ikatan yang tidak bisa dijelaskan. Ia tidak kenal siapa Aiko. Ia bahkan tak tahu wajahnya seperti apa. Tapi setiap kali membaca surat itu, hatinya menjadi tenang, dan ia merasakan keyakinan yang makin kuat bahwa doa itu tidak sia-sia. Namun hari ini, ia melihat hal yang berbeda. Saat dokter dari Jerman keluar dari kamar Aiko, Hasan melihat si dokter menghela napas panjang lalu berbicara pada asistennya dalam bahasa Inggris yang fasih. This is beyond science. The body is rejecting recovery, but not dying at her. As if it's trapped in a spiritual limbo. Hasan tak sepenuhnya mengerti. Tapi kata spiritual limbo itu tertancap dalam pikirannya. Beberapa menit kemudian, ruangan VIP itu sepi. Hanya ada Aiko, peralatan medis yang berbunyi pelan, dan sehelai tirai yang sedikit terbuka karena tertiup pendingin ruangan. Hasan menatap ke dalam. Ia tidak masuk. Tapi dari sudut itu, ia bisa melihat siluet wajah Aiko yang terbaring lemah di ranjangnya. Perlahan, Hasan meletakkan alat pelnya di dinding, lalu mengatupkan kedua tangan. Matanya terpejam. Di hatinya, ia mulai kembali membacakan Al-Fatihah, dengan khusyuk yang lebih dalam daripada malam sebelumnya. Tapi kali ini, ia tidak hanya memohon kesembuhan. Ia memohon petunjuk. Ia mohon agar jika memang ada jalan baginya untuk menolong, maka bukakanlah jalan itu, ya Allah. Di detik yang sama, di dalam kamar, jari Aiko sedikit bergerak. Sangat halus, sangat lambat, nyaris tak terlihat oleh mata telanjang. Tapi itu cukup untuk membuat alat detak saraf memunculkan satu garis menyimpang kecil. Suster Miyuki yang sedang mengganti infus tak sengaja menoleh dan menatap layar monitor. Dahinya berkerut. Ia mendekat. Apakah tadi kau bergerak? Gumam Miyuki perlahan sambil menggenggam tangan Aiko. Namun tidak ada respon lanjutan. Jari itu diam kembali. Tapi di luar ruangan, Hasan merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi hatinya menggetarkan satu keyakinan. Sesuatu sedang berubah. Dan mungkin, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, sebuah celah kecil telah terbuka dalam pintu langit. Hari itu, langit Tokyo seperti enggan membiarkan mentari bersinar terang. Awan gelap menggantung, menggambarkan suasana hati yang sama muramnya dengan mereka yang berkumpul di lantai VIP rumah sakit. Di balik kamar steril nan mewah, tubuh Aiko masih terbaring tanpa reaksi. Tapi tak ada yang tahu bahwa malam sebelumnya, sebuah getaran halus di ujung jarinya telah menjadi tanda pertama dari sesuatu yang lebih besar yang akan datang. Hasan masih belum tahu bahwa doanya semalam telah memicu perubahan. Ia kembali ke tugas rutinnya pagi itu, membersihkan lantai, mengelap kaca, merapikan koridor. Tapi hatinya tak bisa lepas dari kamar itu. Entah mengapa, ia merasa seperti diberi amanah oleh sesuatu yang tak kasat mata. Hasan bukan seseorang yang mudah gegabah. Ia tidak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun, apalagi merasa seolah-olah lebih tahu dari para dokter hebat yang berseliweran di sekitarnya. Tapi di dadanya, keyakinan itu terus bergetar. Bahwa dirinya ada di situ bukan sekadar membersihkan lantai. Ada misi yang lebih dalam, yang bahkan ia sendiri belum mampu mengartikannya. Siang itu, saat Hasan sedang membersihkan jendela besar yang menghadap taman rumah sakit, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Seorang wanita tua,
berambut perak dan mengenakan kimono ungu muda, sedang duduk di kursi roda, menatap langit dengan pandangan kosong. Di sampingnya, berdiri dua pria bersetelan jas hitam, kemungkinan besar pengawal pribadi. Hasan memperhatikan dari jauh, tidak bermaksud lancang. Tapi pandangan wanita tua itu terasa menyentuh, seolah menyimpan beban rindu yang sangat dalam. Tak lama kemudian, salah satu pengawal mendorong kursi roda itu ke arah pintu masuk rumah sakit. Hasan kembali bekerja. Beberapa jam kemudian, suara bisik-bisik terdengar dari para perawat. Itu ibunya Tetsuya-san, neneknya Aiko-sama. Dia sangat jarang muncul. Loh, katanya hidup menyendiri di Kyoto. Sepertinya keluarga sudah pasrah. Mereka panggil semua keluarga besar buat jaga-jaga. Hasan yang sedang mengepel lantai terdiam. Hatinya mencelos. Kalimat terakhir itu seolah petir yang menyambar kesadarannya. Jaga-jaga? Apakah mereka menganggap Aiko akan pergi? Ia menghentikan gerakannya. Dalam hati, ia mulai membaca Al-Fatihah, dalam bisikan yang hanya bisa didengar oleh hatinya sendiri. Di dalam kamar, suasana hening. Tetsuya berdiri mematung di sisi tempat tidur, menatap wajah putrinya yang pucat. Suster Miyuki dengan tenang mengganti perban di tangan Aiko. Di sudut ruangan, sang nenek hanya duduk diam, tidak berkata sepatah kata pun sejak masuk. Tapi matanya tidak berhenti menatap cucunya. Setelah beberapa lama, nenek itu bangkit perlahan, menghampiri tempat tidur Aiko, lalu menyentuh lembut rambut cucunya. Aiko, bisiknya, nyaris tak terdengar. Jika kau masih ada di dalam sana, tolong pulanglah. Suasana menjadi lebih sunyi dari biasanya. Seolah setiap suara di ruangan itu lenyap dalam getaran emosional yang tak bisa dijelaskan. Bahkan mesin monitor detak jantung pun seakan berdetak lebih pelan. Dan saat itu juga, Suster Miyuki tanpa sengaja melihat kening Aiko sedikit berkerut. Sangat halus, tapi cukup untuk membuatnya memanggil dokter dengan segera. Dokter jaga yang datang tak lama kemudian segera melakukan pemeriksaan refleks. Ia menyinari mata Aiko dengan senter, mengetuk lututnya, dan memanggil namanya perlahan. Tapi Aiko tetap diam. Reaksi tadi seperti kilatan petir yang muncul lalu menghilang. Para medis kembali frustrasi, dan dokter menyimpulkan itu hanyalah respon otot tak sadar. Namun bagi Hasan, yang berdiri di luar sambil memegang pel lantai, hati kecilnya yakin, itu bukan kebetulan. Malamnya, Hasan kembali ke lorong itu, meski jadwalnya sudah selesai. Ia meminta izin pada rekan kerjanya untuk menggantikan jadwal. Ia tak bisa menjelaskan alasannya secara gamblang, hanya berkata, hati saya gelisah kalau nggak lihat kondisi lorong itu. Temannya mengangguk, tidak banyak tanya. Hasan menunggu saat semua perawat dan dokter keluar dari kamar Aiko. Ia tahu dirinya tak boleh masuk, tapi malam ini berbeda. Hatinya seperti dituntun oleh sesuatu yang tak bisa ia lawan. Maka saat lorong sepi, dan hanya lampu temaram yang menerangi, Hasan melangkah perlahan ke depan pintu kamar Aiko. Ia berdiri di sana, menunduk, lalu mengangkat kedua tangannya. Kali ini, bukan hanya Al-Fatihah yang ia baca, tapi seluruh doanya ia tumpahkan kepada Allah. Ia menangis tanpa suara, memohon agar jika memang ia hanya seorang hamba kecil, maka jadikanlah ia jalan, bukan penyebab. Jadikanlah doanya bukan sebagai pengganti ikhtiar medis, tapi pelengkap dari kehendak MU yang tak terbendung. Ya Allah, aku tidak tahu siapa dia, dan aku tidak punya kuasa apa-apa. Tapi jika Engkau mengizinkan aku jadi jalan bagi seseorang kembali kepada hidupnya, maka aku ridho. Jangan biarkan dia pergi dalam kebingungan. Jangan biarkan keluarganya patah. Jadikan surat MU ini sebagai cahaya yang menuntunnya kembali. Air mata Hasan jatuh satu persatu. Ia menunduk dalam. Dan saat ia menyelesaikan bacaan terakhir Al-Fatihah, jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda malam itu. Dan benar saja. Di dalam kamar, tangan Aiko bergerak. Kali ini lebih jelas. Monitor menunjukkan lonjakan aktivitas saraf. Suster yang sedang mencatat data medis tersentak dan segera memanggil dokter.
Tetsuya berlari ke sisi ranjang, memegangi tangan Aiko dengan penuh harap. Aiko! Aiko, kalau kau dengar suara ayah, genggam tanganku, tolong. Dan perlahan, sangat perlahan, jari Aiko menggenggam tangan ayahnya. Lemah, tapi nyata. Tangis Tetsuya pecah seketika. Ia tidak peduli dengan status, jabatan, atau siapa yang melihat. Ia hanya memeluk putrinya erat, bergetar hebat seperti anak kecil. Di luar ruangan, Hasan hanya menatap langit-langit rumah sakit sambil menahan napas. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi di dalam dirinya, ia tahu malam itu, doanya baru saja menembus langit. Sejak malam itu, semua mulai berubah. Perlahan namun pasti, tanda-tanda kehidupan mulai kembali mengalir di tubuh Aiko. Meski belum bisa berbicara, setiap harinya ada peningkatan yang sebelumnya dianggap mustahil. Genggaman tangannya kini semakin kuat, matanya mulai mampu mengikuti arah suara. Bahkan kadang-kadang ia mengedipkan mata 2 kali ketika Suster Miyuki memintanya menjawab, "Ya." Rumah sakit mulai ramai dengan desas-desus. Para dokter yang sebelumnya nyaris menyerah, kini terlihat lebih sibuk daripada biasanya. Mereka mengadakan rapat darurat setiap pagi untuk mengevaluasi perkembangan Aiko. Meski tak satu pun metode terapi yang berubah secara signifikan, para ahli itu tetap mencatat setiap detail dengan teliti, mencoba mencari penjelasan ilmiah atas kemajuan tak terduga itu. Namun di luar ruangan VIP itu, ada seseorang yang justru memilih diam. Hasan, TKI sederhana yang telah mengucapkan doanya dengan penuh keyakinan malam sebelumnya, tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Ia tetap menjalani hari seperti biasa, bangun pagi, membersihkan lantai, menyapu lorong, menyeka kaca. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa berbeda, bukan kesombongan, bukan bangga, melainkan rasa tunduk yang lebih dalam pada kuasa Allah. Hasan tahu betul, bukan dia yang menyembuhkan. Ia hanya hamba kecil yang mencoba mengetuk pintu langit. Dan ketika pintu itu terbuka walau sedikit, ia hanya bisa menunduk penuh rasa syukur, takut jika hatinya tergelincir merasa paling berjasa. Namun dunia tidak selalu sesederhana itu. Salah satu perawat baru, pria muda yang baru bergabung sebulan lalu, tanpa sengaja melihat Hasan berdiri terlalu lama di depan kamar Aiko malam sebelumnya. Ia merasa curiga, dan diam-diam melaporkannya kepada bagian keamanan. "Saya hanya merasa aneh. Itu cleaning service, tapi seperti tahu sesuatu. Dia sering sekali berdiri di depan kamar pasien penting." Jeng-jan. Tak butuh waktu lama, 2 petugas keamanan rumah sakit memanggil Hasan ke ruang staf. Hasan datang tanpa curiga, masih mengenakan seragam kerjanya yang sedikit basah oleh pel lantai. Saat duduk, ia hanya menunduk sopan, menanti penjelasan. Salah satu petugas bertanya, "Apakah kamu pernah masuk ke kamar pasien VIP tanpa izin?" Hasan menggeleng. "Saya tidak pernah masuk. Saya hanya berdiri di luar mendoakan." Jawabnya jujur. Petugas lain menaikkan alis. "Mendoakan?" Ucapnya dengan nada mencibir. "Kamu pikir doa bisa menyembuhkan pasien yang tak bisa disembuhkan oleh profesor dari Stanford?" Hasan diam. Bukan karena takut, tapi karena tahu ia tidak akan bisa menjelaskan kepada orang yang hatinya tertutup. Ia hanya berkata pelan, "Saya tidak punya apa-apa selain keyakinan. Dan itu pun saya lakukan tanpa mengganggu siapapun." Kabar bahwa seorang cleaning service, mengaku-aku, mendoakan pasien VIP mulai menyebar di kalangan staf. Sebagian mencibir, sebagian menganggapnya konyol. Tapi ada satu orang yang diam-diam menyimpan rasa penasaran, Suster Miyuki. Ia mulai memperhatikan lebih dalam gerak-gerik Hasan. Ia melihat bagaimana pemuda itu selalu mengambil waktu beberapa menit di depan kamar Aiko saat lorong sepi. Tidak pernah masuk, tidak pernah bicara, hanya diam sambil menunduk. Dan entah mengapa, setiap kali Hasan selesai berdiri di sana, keesokan harinya Aiko menunjukkan kemajuan baru. Suatu pagi, saat Hasan tengah membersihkan lantai dekat ruang perawat, Suster Miyuki menghampirinya. Ia berdiri tenang, lalu bertanya, "Kau baca apa di depan kamar itu?" Hasan menoleh perlahan, lalu menjawab, "Al-Fatihah. Surat dari kitab suci saya, dari Allah."
Miyuki terdiam. Ia bukan orang yang religius. Tapi selama hidupnya bekerja di rumah sakit, ia sudah melihat banyak keajaiban. Ia tahu, tidak semua bisa dijelaskan oleh ilmu medis. Kenapa kau melakukannya? Tanya Miyuki. Hasan menunduk. Karena saya tahu rasanya takut kehilangan orang yang dicintai. Karena saya percaya, kadang bukan tubuh yang sakit, tapi jiwa. Dan hanya dia yang bisa menyentuh jiwa. Kalimat itu membuat Miyuki bergidik. Ia tidak menjawab, hanya memandangi Hasan pergi, melanjutkan pekerjaannya yang sederhana namun syarat makna. Sementara itu, di ruangan VIP, Aiko membuka matanya lebih lama dari biasanya. Pandangannya masih buram, tapi ia bisa melihat siluet ayahnya yang duduk di sisi ranjang. Ia berusaha mengangkat tangan, tapi masih terlalu lemah. Tetsuya yang melihat mata putrinya terbuka, buru-buru menggenggam tangannya. Aiko, nak, ini ayah. Kau dengar ayah? Aiko tidak bisa bicara. Tapi pelan, sangat pelan, ia mengedipkan mata 2 kali. Dan saat itu juga, tubuh Tetsuya bergetar hebat. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, menangis seperti anak kecil. Tangis itu bukan hanya karena harapan yang mulai tampak, tapi karena kesadaran bahwa selama ini, ia terlalu percaya pada kekuatan dunia, dan lupa bahwa ada yang lebih tinggi dari segalanya. Di luar, Hasan berjalan pelan di lorong. Ia tidak tahu bahwa Aiko sudah mulai sadar. Ia hanya merasa dadanya terasa lapang pagi itu. Udara pagi menusuk kulitnya, tapi tidak membuatnya menggigil. Ia menatap langit-langit koridor, lalu tersenyum tipis. Dalam hati, ia kembali berbisik lirih. Terima kasih. Ya Allah, bukan karena saya, tapi karena Engkau. Pagi itu, rumah sakit seperti menyimpan keheningan yang berbeda. Matahari memang belum muncul, namun di lorong lantai VIP sudah ada kesibukan. Bukan karena ada pasien baru, bukan pula karena kedatangan dokter asing, tapi karena satu kabar yang diam-diam mulai menyebar dari mulut ke mulut. Aiko sama membuka mata. Dia sadar. Berita itu menyebar cepat, seperti angin yang tak bisa ditahan pintu. Para staf mulai menatap kamar VIP itu dengan pandangan berbeda, bukan lagi sebagai ruang duka, tapi sebagai ruang harapan. Tapi yang paling terhenyak justru adalah orang-orang terdekat Aiko, terutama sang ayah, Tetsuya. Sejak Aiko membuka mata kemarin, Tetsuya tak meninggalkan kamar barang sedetik. Ia duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan putrinya yang masih lemah. Setiap kali Aiko membuka mata dan menatapnya, Tetsuya menahan air mata. Dulu, ia dikenal sebagai pebisnis dingin yang tak pernah membiarkan emosi merusak reputasi. Tapi di hadapan Aiko yang kini perlahan kembali dari tidur panjang, pertahanan itu runtuh total. Ayah di sini, nak, bisiknya sambil menyentuh pelipis Aiko. Kau istirahat saja. Tak perlu bicara dulu. Kami semua menunggumu pulih. Aiko tidak bisa menjawab dengan kata-kata. Lidahnya masih kaku. Namun matanya kini lebih hidup. Tatapannya tak lagi kosong seperti sebelumnya. Suster Miyuki yang rutin memeriksa tanda-tanda vital, mencatat peningkatan detak jantung, tekanan darah, dan aktivitas refleks yang sebelumnya hampir tak ada. Ia bahkan sempat terdiam beberapa detik, menatap Aiko dengan perasaan yang sulit dijelaskan, seolah sedang menyaksikan sesuatu yang mustahil berubah menjadi nyata. Sementara itu, Hasan berdiri di tangga darurat, menyendiri sambil menyesap udara pagi yang dingin. Ia baru selesai membersihkan koridor lantai atas dan memilih tidak ikut bergabung dengan rekan-rekannya di kantin. Bukan karena tidak lapar, tapi karena hatinya sedang penuh. Ia mendengar dari salah satu staf bahwa pasien VIP itu, yang ia tahu bernama Aiko, sudah sadar. Mendengar itu, jantungnya berdegup lebih cepat. Tapi bukannya melonjak girang, ia justru makin tunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa begitu kecil di hadapan kejadian itu. Allah, Engkau tunjukkan kebesaran MU bukan karena hamba pantas, tapi karena Engkau maha penyayang, bisik Hasan dalam hati. Saat Hasan kembali ke ruang staf, ia mendapati seorang pria bersetelan jas menunggunya. Wajahnya kaku, sorot matanya tajam.
Namanya Shigeru, kepala keamanan rumah sakit. Beberapa hari lalu, dialah yang menerima laporan soal Hasan yang mencurigakan. Dan kini, pria itu datang lagi. Tapi kali ini bukan untuk menginterogasi, melainkan karena mendapat perintah langsung dari keluarga Yamazaki. Hasan-san, ikut saya sebentar. Hasan terkejut, tapi ia menurut. Ia dibawa ke ruang kecil di dekat kantor direksi rumah sakit. Di sana, sudah menunggu Suster Miyuki dan seorang wanita tua, Nenek Aiko. Meski tubuhnya ringkih, sorot matanya tajam penuh ketegasan. Hasan langsung membungkuk hormat, tak berani menatap langsung. Wanita tua itu berbicara dalam bahasa Jepang yang lambat. Suster Miyuki menerjemahkan. Kami mendengar bahwa kau mendoakan cucuku setiap malam. Dan kau tak pernah memaksa masuk. Tak pernah membuat keributan. Kau hanya berdiri di luar dan berdoa. Benarkah itu? Hasan mengangguk pelan. Saya hanya ingin membantu, bukan untuk mengganggu. Nenek itu mengamati Hasan beberapa saat. Lalu berkata lagi, apa yang kau baca? Hasan menelan ludah. Surat Al-Fatihah, dari Al-Quran. Dan mengapa kau membacanya? Karena saya percaya, saat akal tak lagi bisa menjangkau, hanya Allah yang bisa memberi jalan. Ruangan itu hening. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Mata sang nenek berkaca-kaca. Ia membalik tubuhnya perlahan, menatap ke jendela sambil berkata dengan suara lirih. Kau tahu, kakek buyut Aiko adalah seorang muslim keturunan Okinawa. Tapi karena tekanan zaman, ia menyembunyikan imannya. Ia wafat tanpa sempat mewariskan apapun selain nama keluarga, dan rasa haus akan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mungkin inilah yang ia cari. Hasan terdiam. Seluruh tubuhnya merinding. Ia tak pernah menduga bahwa di balik garis darah keluarga kaya raya itu, tersimpan akar keimanan yang lama terlupakan. Nenek Aiko lalu berbalik, menatap Hasan dengan air mata yang jatuh perlahan. Terima kasih telah membacakan surat dari Tuhanmu untuk cucuku. Aku tidak tahu apakah ini kebetulan atau takdir. Tapi saat pertama kali ia membuka mata, aku tahu doamu sampai padanya. Hasan menunduk, tak mampu berkata-kata. Setelah itu, ia dipersilakan keluar. Tapi sebelum meninggalkan ruangan, Suster Miyuki menyelipkan sebuah kalimat pendek padanya, dengan suara bergetar. Mulai sekarang, kau tak perlu berdiri di luar. Kau boleh duduk di dalam. Ia mungkin belum bisa bicara, tapi aku yakin, dia bisa mendengar lantunan yang membuat jiwanya kembali. Hasan melangkah keluar dengan dada yang berat. Bukan karena sedih, tapi karena terharu. Ia hanya seorang pekerja kebersihan dari desa kecil di Jawa Tengah. Tapi hari ini, doanya yang lirih telah menjembatani sesuatu yang tidak mampu dibangun oleh mesin, ilmu, atau kekuasaan. Sebab yang ia bawa bukan kemampuan, melainkan ketulusan. Dan itu tidak bisa dibeli oleh siapapun. Sementara di dalam kamar, Aiko membuka matanya sekali lagi. Dan kali ini, bibirnya bergerak pelan, seperti ingin mengucapkan sesuatu. Tapi tak ada suara, hanya gerakan tipis. Namun bagi Tetsuya yang menatapnya penuh harap, itu cukup untuk membuatnya kembali percaya. Putrinya sedang pulang perlahan, dari tempat yang sangat jauh. Ruangan itu sunyi, hanya suara alat medis yang berdetak teratur menemani kesadaran yang perlahan kembali. Aiko kini membuka mata lebih lama, menatap sekeliling meski samar. Pandangannya masih kabur, tapi ia mulai mengenali bayangan wajah ayahnya, mengenali aroma kamar, dan, yang paling membuat hatinya bergetar, ia mengenali suara. Suara itu tidak seperti suara para dokter yang menyebutkan nama obat atau hasil pemeriksaan. Bukan pula suara sang ayah yang selalu bergetar menahan tangis. Suara itu lirih, tenang, dalam bahasa yang tak ia mengerti, namun anehnya menenangkan. Suara lelaki muda yang membaca sesuatu dengan pelan, seolah mengalir dari dada, bukan dari mulut. Hasan duduk di kursi sudut kamar. Ia baru saja diizinkan untuk duduk mendampingi Aiko setiap malam, dengan syarat tak mengganggu proses medis. Ia tak membawa apapun selain mushaf kecil dan niat yang tulus.
Tak satu pun staf medis memperhatikannya berlebihan. Semua sudah tahu siapa dia, dan sebagian diam-diam mulai menyimpan hormat. Bukan karena statusnya, melainkan karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan, hasil dari keikhlasan yang mulai terasa di lorong-lorong rumah sakit itu. Malam itu, Hasan membuka musyafnya. Ia menghela napas, lalu meletakkan tangan kanan di dada. Dengan suara pelan, ia mulai membaca Al-Fatihah, sama seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di tengah lantunan itu, mata Aiko terbuka. Ia menatap ke arah suara, pelan-pelan, tanpa dipaksa. Seolah jiwanya mengikuti suara itu untuk kembali ke tubuhnya. Tetsuya yang duduk di sisi ranjang langsung bangkit. Hampir tak percaya. Ia memanggil Suster Miyuki, yang kemudian memanggil Dokter Jaga. Tapi Hasan tetap melanjutkan bacaannya. Ia tidak melihat keributan kecil yang terjadi di belakangnya. Fokusnya hanya pada satu hal, menyampaikan bacaan itu dengan sepenuh hati. Ketika surat itu selesai dibaca, Hasan menutup mushaf dan menunduk, membaca doa dalam hati. Ia tak tahu bahwa di saat yang sama, Aiko menggerakkan bibirnya, bukan untuk bicara, tapi untuk menirukan suara yang baru saja ia dengar. Meski tanpa suara, bibirnya membentuk gerakan yang mirip dengan bacaan Hasan. Perlahan, penuh usaha, dokter segera memeriksa reaksi Aiko. Cahaya senter diarahkan ke mata. Refleks pupilnya kembali. Mereka meminta Aiko menggenggam tangan ayahnya. Ia melakukannya. Mereka meminta Aiko mengedipkan mata 2 kali. Ia berhasil. Semuanya tampak jelas. Kesadarannya mulai pulih. Bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Namun sesuatu di dalam diri Aiko telah berubah. Sejak saat itu, setiap kali Hasan duduk di ruangan dan mulai melantunkan bacaan dari mushaf kecilnya, Aiko menunjukkan ketenangan yang tak pernah muncul sebelumnya. Monitor detak jantung menjadi stabil, tekanan darah normal. Ia tertidur lebih nyenyak. Tak pernah gelisah. Pada hari ke-7 sejak ia mulai sadar, Aiko akhirnya bisa bersuara untuk pertama kali. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Tapi ia mengucapkan satu kalimat pelan, ditujukan kepada Hasan yang baru saja selesai membaca doa. Apa yang tadi kau bacakan? Semua orang di ruangan itu terdiam. Hasan menoleh, terkejut. Ia tidak menyangka Aiko bisa bicara. Ia berdiri dengan gugup, menatap dokter seolah minta izin, lalu menjawab dengan hati-hati. Itu surat dari kitab suci saya. Namanya Al-Fatihah. Aiko menatap Hasan lama. Tatapannya penuh tanya, tapi juga tidak menghakimi. Ia mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara patah-patah. Indah, tenang sekali seperti menyentuh jiwaku. Tangis Tetsuya pecah lagi. Ia mencium tangan putrinya berkali-kali, berulang-ulang mengucap syukur. Namun yang paling membuatnya terdiam adalah ucapan Aiko selanjutnya. Aku ingin dengar lagi, tolong jangan berhenti. Malam itu, Hasan pulang ke asrama dengan dada yang tak mampu menahan air mata. Ia sujud dalam kamar sempitnya, menangis dalam sujud. Ia sadar, bukan hanya Aiko yang sembuh, dirinya pun disembuhkan dari keyakinan bahwa orang kecil tak bisa berbuat besar. Ia hanyalah penyambung. Tapi ketika Allah menghendaki, bahkan penyambung pun bisa menjadi jalan perubahan yang tak terduga. Keesokan harinya, Tetsuya memanggil Hasan secara pribadi. Ia mengajak Hasan duduk di ruang terbuka rumah sakit, di taman kecil yang dikelilingi pohon bambu. Setelah diam cukup lama, Tetsuya berkata, "Aku tak tahu bagaimana berterima kasih padamu." Hasan menunduk. "Bukan karena saya, Pak, tapi karena Allah. Saya hanya membaca, dan saya yakin, doa tidak pernah sia-sia." Tetsuya mengangguk. "Kau benar. Selama ini, aku terlalu percaya pada uang dan kekuasaan. Saat semua itu tak mampu menyelamatkan putriku, baru aku sadar aku bukan siapa-siapa." Ia menoleh ke arah Hasan, matanya serius namun lembut. "Kau tahu, aku ingin anakku belajar dari ketenanganmu. Bolehkah kau terus membacakan surat itu untuknya?" Hasan nyaris tak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat.
Ia hanya mengangguk, dan dengan suara lirih berkata, "Selama saya masih di sini, selama saya masih bisa, saya akan bacakan." Hari itu, hubungan antara dua dunia yang selama ini terpisah, dunia orang besar dan orang kecil, dunia sains dan spiritualitas, dipertemukan dalam satu titik yang sangat manusiawi, cinta pada sesama, dan keyakinan kepada Sang Pencipta. Dan semua itu berawal dari satu surat pendek yang dibaca dengan hati. Hari berganti minggu, dan kondisi Aiko menunjukkan kemajuan yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun sebelumnya. Ia sudah bisa duduk sendiri meski masih bersandar, bisa menyuap makanan cair perlahan dengan sendok kecil, bahkan sesekali tersenyum saat diajak berbicara oleh sang ayah atau suster Miyuki. Tapi yang paling mengejutkan bagi semua orang adalah satu kebiasaan baru yang selalu ia minta setiap hari menjelang malam. "Boleh Hasan-san bacakan lagi surat itu?" Permintaan itu tak pernah ia lewatkan. Ia selalu mengucapkannya dengan suara pelan, namun matanya memohon penuh kesungguhan. Hasan yang setiap sore menyempatkan diri duduk di kursi sudut ruangan, membuka mushaf kecilnya, lalu melantungkan surat Al-Fatihah dalam irama paling sederhana, dengan pelafalan paling tulus yang bisa ia berikan. Tidak ada keindahan vokal seperti para qari di panggung besar. Tidak ada teknik tajwid yang sempurna. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Doa itu lahir dari dada yang penuh keyakinan dan keikhlasan. Dan setiap kali bacaan itu mengalun, detak jantung Aiko menjadi lebih tenang, napasnya lebih teratur, dan senyum kecilnya mengembang. Suasana kamar VIP berubah dari suram menjadi hangat. Bahkan para perawat yang lewat kadang berhenti sejenak di luar pintu, hanya untuk mendengar sepotong kedamaian yang sulit dijelaskan oleh logika medis. Suster Miyuki pun tak lagi memperlakukan Hasan sebagai sekadar petugas kebersihan. Ia sering menyapanya dengan hormat, menawarinya teh hangat, dan kadang duduk bersamanya setelah bacaan selesai, berbincang pelan tentang kehidupan, tentang kampung halaman Hasan di Indonesia, dan tentang makna sabar yang Hasan pelajari dari ibunya sejak kecil. Sementara itu, Tetsuya Yamazaki berubah menjadi pribadi yang jauh berbeda dari sebelumnya. Pria yang dulu begitu gila kerja dan tak pernah percaya pada hal di luar akal kini lebih banyak diam, lebih sering termenung di taman rumah sakit, dan mulai menghindari rapat-rapat bisnis. Ia bahkan menyerahkan sebagian tanggung jawab perusahaan kepada tim direksi, dan memilih menemani putrinya setiap hari. Baginya, tidak ada kesuksesan yang lebih penting daripada menyaksikan anaknya bisa tertawa lagi. Namun perubahan yang terjadi bukan hanya pada fisik dan lingkungan Aiko. Di dalam hatinya sendiri, ia merasa ada ruang kosong yang mulai terisi. Sejak sadar dan mendengar bacaan Hasan untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya. Rasa ingin tahu yang besar, tentang dari mana suara itu berasal, mengapa bisa begitu menenangkan, dan siapa sebenarnya Tuhan yang disebut Hasan dalam doanya. Satu malam, setelah mendengar surat Al-Fatihah dibacakan, Aiko menoleh perlahan ke arah Hasan. Wajahnya pucat tapi matanya tajam. Ia bertanya dengan pelan, "Bolehkah aku tahu artinya?" Hasan terdiam sejenak. Ia menatap Aiko dengan hati-hati. Lalu dengan bahasa Jepang yang terbata-bata, ia menjelaskan satu persatu. Bismillah artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ia menjelaskan bahwa surat itu adalah permohonan, pujian, dan harapan seorang hamba kepada Tuhannya. Tentang memohon agar ditunjukkan jalan yang lurus, bukan jalan orang yang tersesat. Tentang memohon rahmat dan perlindungan, bukan duniawi semata. Aiko menyimak dengan serius, bahkan meminta Hasan mengulang bagian tertentu. Saat Hasan menyebut bahwa Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran dan dibaca dalam setiap sholat umat Islam, mata Aiko sedikit membesar. "Setiap hari dibaca berulang-ulang?" tanyanya. Hasan mengangguk. Karena isinya adalah inti. Semua kembali ke permohonan dan rasa butuh kepada Allah. Aiko menunduk pelan. "Aneh. Selama ini aku hidup mengejar kuasa, ilmu, pengaruh. Tapi tak satu pun mengajarkan tentang butuh. Padahal ternyata itu yang menyelamatkanku." Hasan tidak menjawab. Ia tahu, hidayah bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, apalagi ditargetkan. Ia hanya menjadi saksi, bukan pemberi. Tapi malam itu, ketika ia pamit pulang,
Aiko sempat berkata pelan. Besok ajari aku bacaan itu. Aku ingin bisa membacanya sendiri. Langkah Hasan terhenti di depan pintu. Ia menoleh, lalu tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Insya Allah, dengan izinnya. Hari-hari selanjutnya menjadi masa pemulihan yang bukan hanya fisik, tapi juga ruhani. Aiko mulai belajar membaca Al-Fatihah, dimulai dari satu kalimat, satu baris, hingga akhirnya bisa melafalkannya dengan pelan dan jelas. Hasan mengajarkannya tanpa terburu-buru, penuh kelembutan, seperti cara ibunya dulu mengajarkan surat-surat pendek padanya ketika ia masih kecil. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam dan langit Tokyo berwarna oranye kemerahan, Aiko duduk di kursi rodanya di balkon kecil rumah sakit. Di sampingnya Hasan duduk bersila, membuka mushaf lusuh yang kini mulai diganti oleh mushaf baru pemberian Tetsuya. Dengan suara pelan namun mantap, Aiko membacakan Al-Fatihah dari awal hingga akhir tanpa dibimbing. Tangannya sedikit gemetar, tapi setiap huruf ia lafalkan dengan sepenuh hati. Setelah selesai, ia menoleh ke arah Hasan dan bertanya, "Apa yang kau rasakan saat membaca surat ini?" Hasan tersenyum. "Rasa pulang." Aiko mengangguk. "Aku juga." Dan saat itu, angin bertiup pelan, membawa suara azan dari masjid kecil yang letaknya jauh di tengah pemukiman. Suara itu nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat bulu kuduk Aiko merinding. "Hasan," bisiknya. "Apa kau percaya? Allah benar-benar mendengarmu waktu itu?" Hasan memejamkan mata, lalu menjawab dengan lirih. Bukan cuma mendengar, tapi menjawab. Dengan caranya. Dengan waktunya. Aiko menatap langit. Dadanya sesak. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena rindu. Rindu pada sesuatu yang dulu tak pernah ia kenal. Pada cahaya yang tak pernah ia kejar. Tapi kini, datang dengan sendirinya. Dan ia tahu, semua bermula dari satu suara, satu surat pendek, dan satu hamba kecil yang tidak pernah berhenti berharap pada Allah. Namanya Aiko Yamazaki. Seorang wanita Jepang yang dikenal bukan hanya karena kecantikan luar biasa, tapi juga karena otaknya yang tajam dan hati yang kuat. Ia adalah CEO termuda dalam sejarah Yamazaki Group, sebuah konglomerat besar yang bergerak di bidang teknologi dan farmasi, dengan jaringan global yang tersebar dari Tokyo hingga New York. Usianya baru menginjak 33 tahun, tapi keputusan-keputusannya selalu matang dan berani, membuat banyak investor kagum dan sekaligus gentar padanya. Sejak kecil, Aiko sudah ditempa keras oleh sang ayah, Tetsuya Yamazaki, pendiri perusahaan tersebut. Ayahnya percaya, dalam dunia bisnis yang kejam, wanita tak boleh hanya mengandalkan kelembutan. Aiko belajar matematika tingkat lanjut sejak usia 7 tahun, diajarkan strategi negosiasi di usia 10, dan mulai ikut rapat direksi sejak ia berumur 15. Ia tidak pernah diberi ruang untuk lemah, apalagi menangis. Tapi semuanya berubah dalam semalam. Suatu pagi, tubuh Aiko tiba-tiba limbung saat ia hendak memimpin presentasi di hadapan para pemegang saham. Matanya berkunang-kunang. Kakinya tak mampu menopang tubuh, dan sebelum siapapun sempat menahan, ia sudah terjatuh di depan layar proyektor. Asisten pribadinya langsung panik, dan dalam hitungan menit, ruang rapat yang biasanya penuh dengan ambisi mendadak berubah menjadi kepanikan. Aiko dibawa ke rumah sakit swasta elit di Shinjuku dengan pengawalan ketat. Dokter datang silih berganti. Pemeriksaan MRI, CT scan, hingga tes darah dilakukan dengan kilat. Semua hasil menunjukkan hal yang sama, normal, tidak ada kelainan, tidak ada virus, tidak ada penyumbatan, tidak ada kegagalan organ. Namun kenyataannya, Aiko masih terbaring lemah. Kesadarannya hilang timbul. Kadang ia bisa membuka mata, tapi tak mampu bicara. Kadang tubuhnya hanya bisa berkedut tanpa kendali. Tidak ada diagnosis yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tetsuya Yamazaki, yang sudah pensiun dan menyerahkan tampuk kepemimpinan pada Aiko, nyaris kehilangan kendali. Ia memanggil seluruh dokter terbaik dari rumah sakit mitra Yamazaki Group, pakar neurologi, spesialis jantung, hingga ahli penyakit langka. Tapi satu persatu mereka datang, menatap hasil diagnosis,
lalu menggelengkan kepala. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu medis, ujar salah satu profesor dari Universitas Tokyo dengan nada berat. Secara teori, tubuhnya sehat, tapi secara nyata, ia seakan ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Perlahan rumor mulai beredar di koridor rumah sakit. Ada yang berbisik soal penyakit gaib. Ada pula yang menyebut Aiko mungkin terkena kutukan bisnis. Mitos lama Jepang yang meyakini bahwa ketamakan perusahaan bisa mendatangkan karma. Namun bagi sang ayah, semua itu omong kosong. Ia tidak percaya tahayul. Yang ia butuhkan hanya satu, solusi ilmiah. Tapi hari demi hari berlalu, dan tubuh putrinya tidak menunjukkan kemajuan. Para dokter mulai menyarankan terapi eksperimental. Tapi bahkan mereka pun ragu itu akan berhasil. Di sisi lain, para pemegang saham mulai gelisah. Mereka menekan direksi untuk menunjuk CEO baru. Perusahaan tak bisa diam terlalu lama tanpa pemimpin. Saham mulai turun, media mulai bertanya-tanya, dan krisis mulai mengetuk pintu Yamazaki Group. Tapi bukan itu yang paling menyiksa Tetsuya. Yang paling menghantamnya adalah tatapan kosong putrinya. Aiko yang dulu begitu hidup, kini seperti boneka porselen yang rusak. Tubuhnya ada, tapi jiwanya seakan hilang entah kemana. Sebagai seorang ayah, rasa bersalah menyusup pelan ke dalam dada. Mungkinkah ia terlalu keras mendidik Aiko? Terlalu menekan? Terlalu ambisius? Di suatu malam yang dingin, Tetsuya duduk sendirian di ruang tunggu VIP rumah sakit. Di tangannya ada foto lama. Foto Aiko kecil sedang tertawa memegang mainan kayu di taman belakang rumah mereka. Tanpa sadar, air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Tetsuya Yamazaki menangis. Aku rela kehilangan semuanya, asal kau bangun kembali. Aiko, bisiknya lirih. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit Tokyo tertutup awan, seakan ikut merasakan beratnya duka di hati seorang ayah. Di balik jendela, lampu-lampu kota berkelip pelan, tapi tak mampu menenangkan batin yang gundah. Sementara itu, tanpa diketahui siapapun, seseorang sedang mengepel lantai di lorong belakang rumah sakit. Seorang pria muda asal Indonesia, mengenakan seragam biru pudar dan masker tipis. Ia bekerja diam-diam, tak pernah menatap langsung para dokter atau pasien. Namanya Hasan. Dan di dadanya, selalu tersimpan keyakinan bahwa di balik segala kesulitan, pasti ada jalan. Karena tidak ada yang lebih kuat dari doa yang diucapkan dengan hati yang berserah pada Allah. Hari itu, cahaya pagi menyusup lembut ke dalam kamar VIP rumah sakit. Namun berbeda dari pagi-pagi sebelumnya, suasana hari ini tidak lagi dipenuhi ketegangan atau rasa takut kehilangan. Justru ada ketenangan yang dalam, seperti lautan yang permukaannya telah berhenti bergelombang setelah badai panjang berlalu. Aiko duduk di atas kursi rodanya, mengenakan kimono putih sederhana yang dibelikan neneknya 2 hari lalu. Di pangkuannya, mushaf kecil berwarna zamrud yang kini menjadi sahabat barunya. Wajahnya bersinar, bukan karena kosmetik mahal atau pencahayaan kamera, tapi karena ketenangan jiwa yang selama ini tak pernah ia kenal. Ia sudah tidak terbaring lemah, sudah tidak ditopang mesin. Ia kini berdiri sebagai manusia baru, dengan hati yang lebih hidup dari sebelumnya. Di sampingnya, Hasan berdiri dengan seragam kerjanya yang sederhana. Tangannya masih menggenggam alat pel, tapi hari ini dia tak sedang bekerja. Ia diundang hadir di acara khusus yang digelar keluarga Yamazaki secara tertutup. Bukan rapat bisnis, bukan peluncuran produk, melainkan acara syahadat seorang pewaris korporat yang memilih jalan hidayah. Ruangan itu hanya dihadiri keluarga terdekat. Sang nenek duduk di sudut, menahan tangis bahagia. Tetsuya Yamazaki berdiri di belakang Aiko, menatap putrinya dengan kebanggaan yang tak bisa dilukiskan kata-kata. Beberapa dokter senior yang dulu angkat tangan kini menyaksikan dengan pandangan kosong, masih belum sepenuhnya memahami bahwa kesembuhan Aiko bukan didatangkan oleh mereka, melainkan dari langit. Sebelum pembacaan syahadat diulang, Aiko meminta waktu sejenak. Ia ingin bicara. Suaranya masih pelan, tapi nadanya tenang. Sebelum aku sakit, aku merasa diriku paling kuat. Aku punya segalanya, ilmu, uang, jabatan. Tapi ternyata,
Semua itu tidak mampu menolongku ketika tubuhku menyerah. Ia menatap para hadirin satu persatu. Dan saat semua teknologi tak bisa lagi menolongku, yang menyentuhku justru suara paling sederhana. Doa yang dilantunkan oleh seseorang yang bahkan tak dikenal siapa-siapa. Bukan karena dia hebat, tapi karena dia tulus. Dan karena Allah mendengarnya. Seketika ruangan menjadi hening. Semua menunduk. Air mata mengalir di pipi sang nenek. Hasan menatap lantai. Tak berani melihat langsung. Tapi Aiko justru menoleh ke arahnya. Dan dengan suara bergetar berkata, "Hasan, aku tahu kau selalu bilang bahwa semua ini bukan karena kamu. Tapi izinkan aku mengatakan ini sekali saja. Jika Allah memilihmu menjadi jalan kembalinya hidupku, maka aku akan menghormati itu seumur hidupku." Hasan menunduk lebih dalam, menahan tangis yang mulai naik ke pelupuk. Ia bukan orang yang pandai menahan haru, tapi ia juga bukan orang yang suka mengumbar jasa. Dan hari itu, semua yang ia lakukan bukan untuk pujian, melainkan karena keyakinan. Lalu, dengan dipandu oleh seorang ustaz dari komunitas Muslim Tokyo yang diundang khusus, Aiko mengulang kalimat yang akan mengubah seluruh hidupnya. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tangis pecah dari berbagai penjuru ruangan. Hasan menutup wajahnya dengan kedua tangan, menggigil pelan. Suster Miyuki yang hadir di pojok ruangan tak mampu menahan air mata. Bahkan salah satu dokter senior yang paling skeptis pun berdiri dengan kepala tertunduk lama. Namun yang paling mengguncang bukan hanya peristiwa itu, melainkan keputusan yang Aiko umumkan setelahnya, di depan keluarganya sendiri. Aku telah kembali, bukan hanya secara jasmani, tapi secara ruhani. Dan karena itu, aku tidak akan kembali memimpin Yamazaki Group seperti sebelumnya. Semua terhenyak. Aku ingin membangun sesuatu yang lain. Bukan bisnis, tapi yayasan. Sebuah lembaga yang akan membantu orang-orang kecil, seperti Hasan, agar mereka bisa mengubah hidup dengan iman, bukan hanya uang. Dan aku ingin, mushaf yang dulu dibacakan di telingaku saat aku terbaring, diperbanyak dan dibagikan gratis. Biar semakin banyak jiwa yang mendengar, seperti aku dulu. Tetsuya menatap putrinya dengan mata berkaca. Tapi tak ada penolakan. Ia tahu, inilah jalan yang dipilih Allah untuk anaknya. Dan saat Hasan akan pergi meninggalkan ruangan, Aiko memanggilnya sekali lagi. "Hasan." Ia menoleh. "Mulai hari ini, aku bukan hanya mengenalmu sebagai petugas kebersihan, tapi sebagai guru pertamaku dalam mengenal Allah." Hasan tak bisa lagi menahan tangis. Ia sujud di tempat. Tak peduli siapa yang melihat. Ia tak sedang bangga. Ia sedang bersyukur. Karena dari semua hal di dunia ini yang pernah ia minta dalam doa, tak ada yang ia duga akan sebesar ini. Beberapa bulan kemudian, Jepang diguncang oleh pemberitaan besar. Bukan skandal, bukan teknologi baru, tapi oleh kisah seorang CEO cantik yang sembuh dari penyakit misterius setelah seorang TKI membacakan Al-Fatihah. Banyak yang meragukan, banyak yang mencibir. Tapi Aiko tak membalas satu pun komentar. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Tak semua harus dijelaskan. Kadang, cukup dirasakan. Dan kadang cukup dipercayai." Yayasan Nurul Huda Tokyo berdiri dengan dukungan penuh keluarga Yamazaki. Hasan menjadi relawan tetap. Ia kembali bekerja dengan seragam yang sama, tapi kini bukan hanya membersihkan lantai, melainkan juga menanamkan cahaya di hati orang-orang yang terluka. Dan dari balik mushaf yang dulu lusuh, kini berganti dengan ribuan mushaf baru yang dicetak atas nama lembaga itu. Tercantum satu kalimat di halaman pertama. Ketika ilmu tak lagi mampu menjelaskan, keajaiban turun bersama ayat pertama.